Baik, selamat pagi rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan ini kita ada materi baru tentang etika secara umum. Mari kita lihat. Jadi di sini nanti rekan-rekan mahasiswa diharapkan mampu memahami definisi, jenis, dan manfaat etika. Kemudian mahasiswa mampu memahami prinsip etika dalam profesinya nantinya itu seperti apa. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu memberikan contoh etika yang baik dan yang buruk di lingkungan masyarakat rekan-rekan sekalian itu seperti apa. Nah, di sini yang pertama kita akan memahami bersama apa itu definisi etika secara umum. Etika itu adalah sebuah ilmu tentang standar dan penilaian moral. Dan etika merupakan suatu kebiasaan tata cara dalam berperilaku di kehidupan kita. Jadi bisa dipahami bahwa etika itu adalah sebuah atau suatu standar dan penilaian tentang tingkah laku kita ketika kita berinteraksi dengan sesama. Nah, kemudian kita akan belajar lebih lanjut tentang etika itu menurut para ahli itu apa definisinya. Menurut Dr. James, etika itu adalah bentuk pertimbangan terhadap perilaku manusia dalam mengambil sebuah keputusan perihal moralitas. Di etika itu suatu proses menimbang, ya, apakah perilaku ini baik atau buruk, itu menurut Dr. James. Yang selanjutnya menurut Spillane, etika itu adalah akal budi manusia yang sangat objektif guna menentukan benar atau salah terkait perilaku seseorang. Jadi hampir mirip ya. Jadi intinya etika ini berhubungan dengan apakah yang kita lakukan itu benar atau salah. Selanjutnya menurut Profesor Dr. Franz Magnus Suseno, etika itu adalah sebuah ilmu pengetahuan yang nantinya bisa memberikan sebuah arahan atau panduan, pijakan, acuan terkait keseluruhan tindakan manusia. Yang intinya bagaimana antar manusia ini bisa berkehidupan dengan baik. Nah, selanjutnya kita ke arah jenis-jenis etika. Nah, di sini ada yang pertama adalah etika filosofis. Jenis etika ini merupakan jenis yang lahir dari sebuah kajian oleh filosof-filosof terdahulu yang mempelajari tentang baik buruk, hak kewajiban, dan nilai-nilai moral mendasar. Misalnya tokoh filosof itu kayak Aristoteles, gitu ya, Plato dan lain sebagainya. Kemudian ke etika teologis. Nah, etika teologis ini lahir dari kepercayaan atau agama kita masing-masing yang acuannya itu berdasarkan kitab suci. Kitab suci agama itu sebagai dasar dalam menentukan etika.
Di masing-masing dari kita, khususnya di Indonesia itu kan ada 5 agama gitu ya. Dan masing-masing agama pasti memiliki kitab suci. Nah, kitab suci itulah nantinya sebagai dasar bagaimana seorang manusia itu berperilaku, beretika. Ya. Misalnya kalau dalam agama Islam gitu ya, setiap bertemu dengan orang lain itu mengucapkan salam, yaitu Assalamualaikum. Itu adalah etikanya. Misalnya seperti itu. Selanjutnya kita beralih ke etika sosiologis. Etika sosiologis itu etika tentang atau yang lahir dari hidup bermasyarakat. Ya. Jadi misalnya etika ketika bertemu dengan orang yang lebih tua, ketika berjabat tangan itu harus dicium tangannya misalnya. Itu etika yang lahir dari kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang selanjutnya adalah etika deskriptif. Jadi etika deskriptif ini adalah lahir dari pemikiran seseorang yang sifatnya rasional, yang tujuannya untuk bagaimana kehidupan ini lebih bernilai. Di masing-masing kita itu nantinya punya sesuatu hal atau buah pikiran yang sifatnya mengarah ke etika. Baiknya menurut saya ketika bertemu dengan seseorang itu melakukan tindakan seperti ini. Itu bisa jadi contoh etika dalam bentuk deskriptif. Selanjutnya adalah etika normatif. Jadi etika yang lahir dari norma-norma yang tidak tertulis tetapi diakui sebagai hukum suatu tempat. Misalnya etika ketika ada warga di sebuah perkampungan gitu ya melakukan kerja bakti. Etika kita sebagai warga di situ harus ikut berpartisipasi. Karena ketika tidak berpartisipasi di situ akan dipandang negatif. Ya. Jadi omongan dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah etika deontologis. Intinya etika ini lahir untuk mengajarkan dan menetapkan kewajiban untuk hidup yang lebih baik. Selanjutnya adalah etika teologis. Etika yang intinya mengarahkan ke dalam perilaku yang hasil akhirnya itu adalah baik. Ya. Itu adalah etika teologis. Itu adalah jenis-jenis etika. Nanti untuk memperkaya wawasan kalian tentang jenis-jenis etika, kalian bisa melihat detailnya untuk penjelasan ini di sumber-sumber lain ya. Selanjutnya terkait manfaat etika. Jadi manfaat etika ini intinya yang pertama memberikan rasa tanggung jawab, memberikan pedoman ya bagi kita sebagai umat manusia untuk bermasyarakat ya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi semua kehidupan ini bisa teratur gitu ya. Kemudian meningkatkan kredibilitas, ya, kemudian menciptakan ketertiban dan keteraturan. Kemudian dapat digunakan sebagai kontrol sosial. Ya, biar orang itu hidupnya itu tidak ngawur. Kalau ngawur biasanya kan merugikan orang lain. Gitu. Nah, ini perlunya etika itu diterapkan. Dan yang selanjutnya adalah bisa meningkatkan kesejahteraan kita karena kita berkehidupan dengan baik. Maka kita hidupnya jadi aman dan tentram. Selanjutnya dapat digunakan sebagai
penyelesaian berbagai masalah, ya. Jadi sebagai dasar untuk menyelesaikan konflik yang lahir dari kita bermasyarakat. Nah, itu biasanya ada hal-hal yang terjadi. Nah, dengan etika ini nantinya bisa ada solusi seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah tentang prinsip etika profesi. Etika intinya itu kan berperan sangat penting dalam kehidupan. Salah satunya saat melakukan kerjaan. Ya, ketika nanti kalian lulus itu kan mendapatkan sebuah tanggung jawab, yaitu pekerjaan. Nah, karena yang terpenting perlu diketahui di sini adalah kedudukan etika itu berada paling tinggi di atas skill maupun kecerdasan. Jadi makanya ada beberapa kasus bahwa orang itu tidak diterima kerja padahal skillnya di atas rata-rata atau sangat bagus, tapi etikanya buruk. Nah, itu juga jadi penilaian ternyata di dunia kerja. Sehingga diharapkan nantinya semua di sini bisa memperlakukan etika ini dengan baik, sesuai dengan profesinya masing-masing. Etika yang harus ada dalam sebuah profesi yang pertama adalah tanggung jawab, kemudian menjaga integritas, kemudian objektivitas, jadi bekerja secara profesional, dan yang keempat adalah menjaga kerahasiaan. Jadi setiap perusahaan itu punya rahasia ya, jadi jangan sampai bocor. Itu mungkin untuk materi hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Selanjutnya kalian bisa mengerjakan tugas yang sudah saya create di assignment di MS Team mata kuliah etika profesi. Nanti ketika ada hal-hal yang ingin ditanyakan bisa langsung didiskusikan lewat grup WA ya. Di situ nanti saya bisa menjelaskan ketika ada hal-hal yang kurang jelas di materi ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.